Salawat serta salam semoga tercurahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebaikan pula tercurahkan kepada siapa saja yang mengikuti beliau dengan sebaik-baiknya. Semoga istiqomah sampai husnul khatimah. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ahlan wa sahlan. Selamat datang hadiran antum fi majlisin min majalisil ilm fi rawdatin min riyadil jannah pada majelis ilmu dan taman di antara taman surga yang ada di dunia ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali tentu dalam niatan talabul ilmi, menuntut ilmu agama, dan insyaallah majelis kita adalah majelis sirah nabawiyah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mulainya atau permulaannya perang Badar. Ya, permulaan perang Badar. Sebelumnya kita membahas tentang hal-hal yang terjadi sebelum perang Badar, ya. Seperti contohnya Nabi SAW meyakinkan kaum Ansor agar mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan dan berperang melawan kaum musyrikin. Kemudian setelah mereka semua membulatkan tekad siap berperang, maka di saat itu pun mereka pun Nabi SAW pun senang dan gembira, sehingga di malam itu sebelum pagi harinya berperang, malam itu pun Nabi SAW menghancurkan seluruh mata air dan menyisakan satu untuk kaum muslimin sebagai strategi peperangan. Dan di saat itu pula turun hujan, ya, gerimis, ya, bagi kaum muslimin untuk menguatkan iman mereka dan menetapkan keteguhan mereka. Akan tetapi sangat hujan lebat di kawasan kaum musyrikin tatkala itu, karena mereka hanya dipisahkan satu bukit, ya. Nah, taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, permulaan perang Badar. Qala al-muallif rahimahullah, berkata pengarang Syekh Mubarakfuri, Safiur Rahman Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Kedua belah pihak saling berhadapan, pihak kaum muslimin dan pihak kaum musyrikin. Tatkala kaum musyrikin telah berkumpul dan kedua belah pihak sudah saling berhadap-hadapan, maka Rasulullah SAW pun berdoa, ya Allah, inilah orang-orang Quraisy, ya, telah menyongsong dengan kesombongan dan keangkuhan mereka, menentangmu dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah, kami hanya memohon pertolongan kepadamu, maka tunaikanlah janjimu. Nabi SAW bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang hanya Allah lah yang mengatur segala-galanya. Maka kaum muslimin hendaknya demikian pula menyandarkan kehidupannya kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, ya, dalam surat At-Taubah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, lan yusibana, tidak akan ada suatu pun yang menimpa, ya, illa ma kataballahu lana, kecuali yang sudah ditetapkan Allah untuk kita. Jadi semua apapun yang terjadi itu sudah ketetapannya siapa? Allah Azza wa Jalla. Huwa maulana, Allah lah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka hendaknya hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal, ya. Apalagi dalam hal-hal gaib seperti rezeki, seperti jodoh. Kayaknya sudah pada nikah semua, ya. Ya, antum terakhir Pak, ya. Dapat orang Garut, alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Perjuangan yang luar biasa Pak, ya. Sampai nelpon, alhamdulillah akhirnya jadi. Oh, kok jadi curhat nih.
Alhamdulillah. Sekarang udah punya anak Pak ya? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ya, jadi segala kehidupan, apapun yang terjadi, terutama perkara gaib, apalagi masa depan, maka harusnya kita hanya berpasrah, berserah diri kepada Allah setelah ikhtiar yang nyata yang kita maksimalkan. Tapi ikhwati fillah, begitu pun dengan Nabi SAW, ikhtiarnya luar biasa. Mereka memegang pedang, mereka memegang panah, ya, membawa senjata, ya, ikhtiar untuk melawan kaum musyrikin. Akan tetapi hati bersandar kepada siapa? Allah, bukan bersandar kepada ikhtiarnya. Sampai-sampai Nabi pun berdoa, ya Allah, mohon pertolonganmu dan tunaikan janjimu. Itu kemenangan bagi kaum muslimin. Nah, setelah doa seperti itu, beliau melihat ke arah Utbah bin Rabi'ah, pembesar Quraisy, ya kan udah berhadapan, yang berada di tengah-tengah kaumnya, kaum musyrikin, yang dia sedang menunggangi unta merah. Utbah bin Rabi'ah, ya, unta merah kita tahu kendaraan yang paling mewah di saat itu, ya, unta merah. Lalu bersabdalah Nabi SAW, jikapun ada kebaikan pada salah seorang di antara kaum tersebut, maka si pemilik unta merah itulah yang terbaik, kata Nabi SAW. Jika mereka mengikutinya, niscaya mereka akan mendapat petunjuk. Ya, insya Allah jika Utbah bin Rabi'ah ini dapat hidayah, kaumnya pun dapat hidayah. Nah, selanjutnya Rasul SAW meluruskan barisan kaum muslimin. Nah, ini kan udah berhadapan, maka Rasul SAW meluruskan barisan kaum muslimin, dan tatkala beliau sedang melakukan hal itu, lagi meluruskan barisan bersaf-saf, tiba-tiba terjadi hal aneh. Apakah itu? Yaitu beliau saat membawa anak panahnya meluruskan barisan. Jadi Nabi membawa anak panah begitu ya, untuk meluruskan kaum muslimin, para sahabat, ya, meluruskan barisan. Nah, di saat itu sahabat yang mulia Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu anhu, siapa? Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu anhu. Nah, beliau itu barisannya sedikit keluar, ya. Maka tiba-tiba Nabi SAW pun meluruskan dengan anak panahnya, qadarullah kena perutnya. Kena perut Sawad bin Ghaziyah ini radhiyallahu anhu. Maka ketika itu Nabi mengatakan, luruskan wahai Sawad, tapi kena perutnya. Ya. Maka Sawad mengatakan, wahai Rasulullah, engkau telah menyakitiku. Jadi pas kena anak panah itu ke perutnya, ya, beliau mengadu gitu. Kata Sawad, wahai Rasulullah, engkau telah menyakitiku. Maka aku minta agar diberikan haknya, kisosnya, ya, karena telah menyakiti perut Sawad. Maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam menyingkap perut beliau langsung, lalu mengatakan, silahkan kisos, balas. Nah, dibuka perut Nabi SAW. Maka melihat itu, Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu anhu langsung memeluk Nabi SAW dan mencium perut beliau sallallahu alaihi wasallam, seraya berkata, kemudian Nabi SAW berkata, apa yang membuatmu melakukan hal itu, wahai Sawad? Maka beliau mengatakan, wahai Rasulullah, kiranya perang ini sudah dekat, ya, sudah akan berkecamuk demikian, sebagaimana yang kau lihat saat ini, karenanya aku ingin agar akhir pertemuanku denganmu bersentuhan antara kulitku dan kulitmu. Nah, itu keinginan siapa? Masya Allah, Sawad bin Ghaziyah. Ya, mungkin beliau yang namanya di medan perang, ya, antara membunuh dan terbunuh, ya, 50-50% udah itu, ya. Kayaknya beliau mengatakan di akhir pertemuan ini aku ingin bersentuhan dengan kulitmu. Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW pun mendoakan kebaikan untuk beliau. Nah, ini termasuk dari keutamaan Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu anhu. Baik. Tatkala seluruh barisan sudah lurus, jemaah, beliau mengeluarkan instruksi kepada pasukannya agar mereka tidak memulai peperangan hingga menerima aba-aba perintah dari Nabi SAW. Ya. Kemudian beliau memberikan pengarahan khusus berkenaan dengan peperangan.
Lalu beliau berkata, bila mereka mendekat kepada kalian, maka barulah kalian memanah, ya, dan lesatkan anak panah terlebih dahulu kepada mereka. Dan janganlah engkau menghunus pedang kalian kecuali benar-benar mereka telah berhadapan dengan kalian. Ya, kata Nabi SAW ini wajangan Nabi SAW. Kemudian beliau dan Abu Bakar radhiyallahu anhu secara khusus kembali ke camp yang khusus dibuat oleh kaum Ansor, ya, untuk Nabi SAW. Beliau pun kemudian kembali ke campnya. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz menjaga di camp tersebut bersama beberapa pasukannya. Taib. Sa'ad bin Mu'adz ini adalah pembesar kaum Ansor, ya, Sa'ad bin Mu'adz. Taib. Sedangkan kondisi kaum musyrikin pada hari itu, Abu Jahal mencari keputusan dari Allah seraya berkata. Jadi mereka juga meyakini Allahu Rabbul Alamin. Sayangnya mereka menyekutukan Allah. Selain berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada patung, berdoa juga kepada pohon, ya. Dan makanya mereka menjadi orang musyrik yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Taib. Kata Abu Jahal, ya Allah, dialah yaitu Muhammad yang telah memutus rahim kami. Ya, kata Abu Jahal. Dan membawa sesuatu yang tidak kami ketahui. Hal baru yaitu Islam yang hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu hancurkanlah dia, kata Abu Jahal. Ya Allah, siapa di antara kami berdua yang lebih engkau cintai dan ridhoi, maka berikanlah kemenangan pada hari ini. Kata Abu Jahal. Mereka juga yakin benar gitu ya, membela hak. Tapi sayangnya di atas kesesatan, ya. Mengenai hal ini turunlah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Anfal ayat ke-19. In tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughni 'ankum fi'atukum syai'a walau kathurat wa anna Allaha ma'al mu'minin. Dalam surat apa, ikhwah? Al-Anfal ayat ke-19. Kata Allah Azza wa Jalla, jika kalian wahai kaum musyrikin mencari keputusan. Nah, ini maksudnya Allah berfirman tentang ucapan Abu Jahal yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, mana yang paling kau cintai dan paling ridhoi, maka menangkan mereka. Yang jelas kaum muslimin, ya, mereka di atas kesesatan, ya. Inilah mengerikannya jamaah, ya. Ibarat, ya, kalau permisalan para ulama itu ahlul bid'ah dengan ahlul maksiyah. Kalau ahlul bid'ah yang dalam kesesatan mereka menganggap baik sesuatu padahal buruk, itu lebih sulit untuk diajak pada kebenaran. Ya, karena syubhat, mereka meyakini hal yang benar padahal hakikatnya salah. Ya, sama seperti kaum musyrikin, mereka meyakini suatu kebenaran yaitu beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah, tapi pada hakikatnya di atas kesyirikan, kesesatan. Nah, ini beda dengan ahlul maksiyah yang sudah tahu itu kesalahan, tapi karena hawa nafsunya yang menggebu-gebu dan dia ikuti, maka dia terjerumus kepada dosa. Tapi dia tahu itu salah, dan itu lebih arjah, lebih mudah diharapkan, ya, lebih besar diharapkan untuk menerima dan kembali kepada kebenaran. Taib. Kata Allah Azza wa Jalla, jika kalian wahai kaum musyrikin mencari keputusan, maka telah datang kepadamu keputusan itu. Ya, yakni kaum muslimin yang benar. Dan jika kalian berhenti, maka itulah yang lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian kembali, niscaya kami kembali pula. Dan angkatan perangmu sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu suatu bahaya pun. Biarpun dia banyak, yaitu kaum musyrikin banyak, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, baik, saat-saat menegangkan dan sulutan api peperangan pertama.
sebelum beradunya mereka, ya, maka ada beberapa hal yang terjadi. Pertama, yaitu ada orang yang dianggap sebagai api penyulut terjadinya peperangan, yaitu Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, ya. Al-Aswad bin Abul Aswad ini dari orang-orang Quraisy. Itu seorang laki-laki sadis dan berperangai buruk. Dia keluar dari rombongannya seraya berkata, "Aku berjanji kepada Allah." Dia yakin Allah. Dan aku berjanji kepada Allah, sungguh aku akan meminum dari telaga mereka kaum muslimin. Yang waktu itu semua telaga air dirusak kecuali punya kaum muslimin. Masya Allah. Aku berjanji kepada Allah, sungguh aku akan meminum dari telaga mereka, atau aku hancurkan telaga mereka, atau aku mati karenanya. Ya. Melihat hal itu, Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi SAW, keluar. Ya, dan keluar dari rombongannya, dan tatkala keduanya saling berhadapan, siapa tadi? Al-Aswad bin Abdul Aswad dengan Hamzah bin Abdul Muthalib saling berhadapan. Hamzah berhasil memukulnya, lalu menebas kakinya, ya, pada pertengahan betisnya, sementara dia belum mencapai telaga tersebut, telaga kaum muslimin. Maka dia pun tersungkur, lalu dalam kondisi terlentang dan kakinya memuncratkan darahnya, karena putus, ya, ditebas oleh siapa? Hamzah di pertengahan betisnya. Dia pun tersungkur, ya, hingga memuncratkan darah hingga mengenai para rekan-rekannya. Kemudian dia merangkak menuju telaga tersebut hingga akhirnya tercebur di situ. Dia rupanya ingin menepati sumpahnya, akan tetapi hal itu gagal, ya. Karena apa? Karena Hamzah telah melayangkan tebasan kedua sehingga dia meninggal sebelum sampai ke telaga tersebut. Ya. Nah, ini kejadian pertama. Jadi yang pertama kali mati yaitu dari kalangan kaum musyrikin, Al-Aswad bin Abul Aswad ini. Kemudian setelah itu terjadilah duel. Ini 1 lawan 1 ini. Kematian Al-Aswad tersebut merupakan korban pembunuhan pertama, ya, yang terjadi pada perang tersebut. Untuk selanjutnya tampillah 3 orang penunggang kuda dari Quraisy yang berasal dari satu keluarga besar yang bernama Utbah. Ya. Pertama adalah Utbah, kedua Syaibah, ya, yaitu Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, adik kakak, dan kemudian Al-Walid bin Utbah. Al-Walid bin Utbah, jadi anaknya Utbah. Jadi sekeluarga ini. Manakala sudah terpisah dari barisan, jadi ketiga ini dari barisannya maju ke depan, ya, mendekat kepada barisan kaum muslimin. Nah, mereka ingin menantang duel, namanya khisom. Ya. Maka tampillah 3 orang pemuda dari kalangan Ansor, ya, maju juga, yang bernama Auf, ya, dan Muawwid, ya, yaitu Auf bin Haris dan Muawwid bin Haris, adik kakak juga, ya, dan Abdullah bin Ruwahah. Semua ini pemuda dari kaum Ansor. Nah, ketika pemuda ini datang sudah berhadapan dengan siapa tadi? Utbah, Syaibah dan Walid dari kaum musyrikin, maka mereka dari kaum musyrikin bertanya, "Siapa kalian?" Karena nggak kenal dari kaum Ansor. "Siapa kalian?" Maka mereka menjawab, "Kami adalah segolongan pemuda Ansor, dari orang-orang Ansor." Maka mereka berkata, kaum musyrikin berkata, "Kami ingin mencari orang-orang yang sepadan dan terhormat." Sombong dia. Nggak mau berduel dengan kaum Ansor, maunya dengan kaum Muhajirin. Ya. "Kami tidak butuh orang-orang seperti kalian," katanya. "Yang kami butuhkan adalah anak-anak paman kami sendiri, yaitu sepupu-sepupu mereka, kan, gitu, dari kaum Muhajirin." Maka salah seorang dari mereka berteriak,
Ya, ini dari ketiga kaum musyrikin ini. Wahai Muhammad, hadapkan kepada kami orang-orang yang sepadan dengan kami dari kaum kami. Ya, sombong dia, nantang. Maka Rasulullah SAW pun ya mengutus, wahai Ubaidah bin Al-Haris, bangun. Bangkit maksudnya, ya gantikan kaum Ansor ini. Ubaidah bin Al-Haris. Kemudian, wahai Hamzah, bangun. Nah, Hamzah bangkit untuk maju ke depan. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi SAW. Kemudian, wahai Ali bin Abi Thalibin, bangkit. Akhirnya bangkitlah dari kaum muhajirin semua, yaitu Ubaidah bin Al-Haris, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abi Thalibin. Untuk duel dengan tiga orang kaum musyrikin ini. Tatkala mereka bangun dan mendekat, nah, maka orang-orang Quraisy tadi berkata, siapa kalian? Mereka pun memberitahukan bahwasanya ya begini-begini ya, bahwasanya tadi siapa? Ubaidah, Hamzah, dan Ali bin Abi Thalib. Maka kata kaum musyrikin, kalianlah orang yang sepadan. Nah, mau ajak duel. Akhirnya Ubaidah yang merupakan orang yang paling tertua ya di kalangan kaum muslimin tadi berduel dengan Utbah bin Rabi'ah. Ya, Utbah bin Rabi'ah. Kemudian Hamzah bin Abi Thalibin berduel dengan Syaibah bin Rabi'ah. Kemudian Ali bin Abi Thalibin berduel dengan Al-Walid bin Utbah. Nah, kemudian duel itu pun terjadi. Hamzah dan Ali tidak memberikan kesempatan lawannya untuk melawan. Langsung terbunuh. Dengan beberapa kali tebasan langsung terbunuh. Lawannya dari kaum musyrikin. Enggak ada perlawanan gitu, ya. Jadi menang telak ibaratnya ya. Siapa? Ali bin Abi Thalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Menang telak, alhamdulillah. Sedangkan Ubaidah bin Al-Haris dengan duelnya itu ya, Ubaidah dengan Utbah ya, duelnya ya, sama-sama berhasil saling menikam. Ya. Lawannya masing-masing sehingga membuat keduanya luka parah. Ya, sama-sama kena tebas gitu ya. Duel sengit. Kemudian Ali dan Hamzah pun menolong ya Ubaidah, membantunya, maka terbunuhlah Utbah. Terbunuhlah Utbah. Lalu menggendong Ubaidah yang terputus kakinya. Jadi ketika duel itu saking parahnya sampai terputus kaki Ubaidah. Maka Ubaidah masih tidak dapat bergerak hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir di daerah Sofro, perjalanan menuju Madinah 4 hari atau 5 hari seusai perjalanan perang Badar. Ya, beliau meninggal dalam perjalanannya. Ya. Tepatnya tatkala kaum muslimin sedang melakukan perjalanan usai peperangan menuju ke Madinah. Nah, Ali radhiyallahu anhu pernah bersumpah dengan nama Allah bahwa ayat berikut itu diturunkan ya berkaitan dengan mereka yang ketika berduel ya, 6 orang ini berduel, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang mereka, hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim, dalam surat Al-Hajj ayat ke-19. Memang ini banyak diabadikan Allah, kenapa? Karena memang paling bersejarah dalam kejadian Islam, perang pertama kaum muslimin ya. Jadi banyak diabadikan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an. Kata Allah dalam surat Al-Hajj ayat 19, inilah 2 golongan, yaitu kaum muslimin, mukminin, dan kaum kafirin, musyrikin. Yang bertengkar, mereka saling bertengkar karena Rabb mereka. Satu juga yakin tentang Allah, kaum musyrikin, tapi di sisi lain juga beribadah pada selain Allah. Satu juga meyakini tentang Allah, kaum muslimin, tapi hanya beribadah kepada Allah Azza. Sebenarnya dua-duanya itu meyakini Allah Azza wa Jalla. Nah, maka Allah katakan mereka saling bertengkar karena Rabb mereka. Nah, taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, setelah Khisam ini, duel di antara 3 ini dimenangkan oleh siapa? Kaum muslimin. Ali bin Abi Thalibin, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ubaidah bin Al-Haris semuanya
selamat, menang telak, yang mereka bertiga itu kalah, ya, bahkan terbunuh. Baik, setelah itu terjadi serangan umum. Akhirnya dari duel tersebut merupakan awal terjadinya keburukan bagi kaum musyrikin. Nah, mereka telah kehilangan 3 orang penunggang kuda dan pemimpin terbaik mereka. Ya, itu jadi yang maju 3 itu pemimpin mereka. Sekaligus hingga menambah kemurkaan mereka, ya, dan niat menyerang kaum muslimin secara serempak. Nah, setelah sebelumnya memohon bala bantuan dan pertolongan kepada Rabb mereka, bersungguh-sungguh penuh keikhlasan semata hanya untuk Allah, serta bersimpu merendahkan diri kepadanya, maka kaum muslimin pun terus menerima serangan bertubi-tubi dari kaum musyrikin dengan cara terus berjaga-jaga di posisi mereka dan mempertahankan diri mereka. Akhirnya mereka berhasil menyebabkan kerugian besar terhadap kaum musyrikin seraya berucap dalam peperangannya, ahadun ahad, ahadun ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Nah, baik. Dalam peperangannya Rasul SAW terus bermunajat, berdoa kepada Allah. Baik. Rasul SAW dari meluruskan barisan tentaranya, beliau terus bermunajat kepada Allah dan memohon kemenangan yang telah dijanjikan Allah Azza wa Jal. Beliau berdoa, ya Allah, penuhilah apa yang telah Engkau janjikan. Allahumma anjiz wa'dak, kata Nabi SAW. Ya Allah, penuhilah janjimu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu suatu janji yang Engkau berikan kepada aku. Terus berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Hingga tatkala perang telah berkecamuk dengan dahsyat dan hebatnya, bahkan setelah mencapai klimaksnya, beliau pun tetap berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Dalam para sahabat sudah perang, ya, pedang dengan pedang, panah dengan panah, ya, tangan dengan tangan dan lain sebagainya. Nabi SAW berdoa, Allahumma intuhlak hadhil isabah al-yawm la tu'bad abada. Ya Allah, jika Engkau menghancurkan golongan ini, yaitu kaum muslimin, kalah, maka pada hari ini kalah, maka Engkau tidak akan disembah lagi selama-lamanya. Kata Nabi SAW. Intuhlak hadhil isabah lan tu'bad abada. Kalau kaum muslimin kalah, maka Engkau tidak akan disembah lagi selama-lamanya. Allahumma in syi'ta lan tu'bad ba'dal yawm abada. Ya Allah, jika Engkau menghendaki, maka Engkau tidak akan lagi disembah setelah hari-hari ini selama-lamanya. Jika kaum muslimin kalah, maka Engkau tidak akan disembah. Beliau berdoa dengan kesungguhan hingga pakaian beliau terjatuh, ya. Lalu Abu Bakar mengambilnya, ya. Ya, Nabi SAW berdoa terus sampai selendangnya itu jatuh, diambil oleh Abu Bakar, ya. Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan, cukup wahai Rasulullah, cukup wahai Rasulullah, engkau telah berdoa kepada Rabbmu. Saking bersungguh-sungguhnya Nabi SAW berdoa sampai Abu Bakar mengatakan, cukup wahai Rasulullah, engkau telah sangat berdoa kepada Rabbmu. Akhirnya Allah mewahyukan kepada para malaikat, ya, sebagaimana dalam firman-Nya, anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu. Sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman, kata Allah Azza wa Jalla. Sa'ulki fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Aku akan memberikan rasa takut pada hati kaum kufar. Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan pada hati kaum muslimin di perang itu, dan Allah memberikan rasa ketakutan pada hati kaum musyrikin di saat perang itu. Ya, Masya Allah. Kemudian di ayat yang lain, ini dalam surat Al-Anfal ayat 12, Pak, ya. Kemudian dalam surat Al-Anfal ayat ke-9, kata Allah, anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Sesungguhnya aku, kata Allah, akan mendatangkan bala bantuan kepadamu wahai Muhammad dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. 1.000 malaikat yang datang bayangkan jemaah, 300 dibanding 1.000. Jauh sekali, ya.
perbedaannya. Makanya Nabi terus berdoa kepada Allah sampai akhirnya Allah memberikan keteguhan hati dan rasa takut kepada kaum musyrikin. Dan tidak hanya itu, Allah kirimkan para malaikat, 1000 malaikat yang datang turun berturut-turut membantu. yakni bahwa mereka menyertai kaum muslimin, ya, silih berganti, ya, untuk ikut berperang bersama kaum muslimin, ya, memerangi kaum musyrikin. Nah. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, para malaikat pun turun. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, tatkala malaikat itu turun, "Abshir ya Abu Bakrin." Ya, bergembiralah wahai Abu Bakar, karena yang selalu dampingi Nabi siapa? Abu Bakar di perang itu. Bergembiralah wahai Abu Bakar, ini Jibril, ya. Ini adalah Jibril, di atas gigi serinya terdapat debu, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul SAW pun bersabda di riwayat yang lain, bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah sudah datang. Ini Jibril sedang memegang tengkuk kuda guna memacunya yang pada gigi serinya terdapat debu. Nah, kemudian Rasul SAW pun keluar melalui dari campnya, lalu meraih perisai seraya membaca, sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur. Ya. Golongan itu pasti akan dikalahkan, yakni kaum musyrikin pasti akan kalah, mereka akan mundur ke belakang. Ya. Lantas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun memungut segenggam kerikil, lalu menghadap ke arah orang-orang Quraisy seraya berkata, amat buruklah wajah-wajah mereka, dan melempar ke wajah-wajah mereka batu tersebut. Tidak seorang pun dari kaum musyrikin kecuali kerikil tersebut mengenai matanya, ya, dan kedua lubang hidungnya dan mulutnya. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman mengabadikan kejadian itu, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Engkau dan bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar wahai Muhammad, tetapi Allah lah yang melempar, ya. Jadi ketika Nabi melempar dengan batu kecil saja, mereka kaum musyrikin pun mati karenanya. Kata Allah, bukanlah engkau yang melempar, tapi Allah Azza wa Jalla yang melemparnya. Nah. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Masih panjang ya, mungkin episode kedua nanti Pak ya, bagian kedua ya, perang Badarnya ya. Masih panjang soalnya ini. Kita sampai pada kejadian malaikat turun. Berapa malaikat? 1000 malaikat yang Allah kirim untuk membantu kaum muslimin. Berarti kalau dari sisi kuantitas kaum muslimin 1300, lebih banyak berarti, Masya Allah. Makanya kaum muslimin pun menang. Alhamdulillah binikmati tatimmus. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saya kira cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan bahas melanjutkan pembahasan perang Badar ini mungkin di bagian kedua ya, di pertemuan yang selanjutnya. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menutup kajian, barangkali antum punya ada pertanyaan atau ingin menambah faedah, ahlan wa sahlan, silahkan. Kalau tidak maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lamu bishawab. Barakallahu fikum. Gimana jemaah, cukup? Jangan memaksakan diri antum. Cukup ya, cukup lah. Khalas, alhamdulillah. Baik, barakallahu fikum.
Saya kira cukup, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan Allah mudahkan untuk kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari bersama. Kira-kira apa pengamalannya jemaah? Yakni sebagai khulasah ya, pengamalan yang sangat penting dari kajian kita adalah tetap bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla setelah dibarengi dengan ikhtiar. Karena Nabi dan para sahabat pun demikian jemaah ya. Ikhtiar, berhadapan dengan kaum musyrikin, pedang dengan pedang, panah dengan panah, mereka menumpahkan darah atau ditumpahkan darah. Itu ikhtiar yang sangat-sangat berat. Tapi mereka tetap melaluinya. Maka begitupun dengan kita menjalani hidup. Ya, mungkin kita mah godaannya atau ujiannya ya sakit, atau mungkin bangkrut, atau merintis, ya, cari jodoh. Kalau jodoh mah udah semua di sini aman ya. Ya. Oh, ada yang belum? Oh ya, ya masya Allah. Ya, 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 ya. Ya ikhtiarnya demikian lah ya, bukan pedang dengan pedang ya. Nah, jadi ikhtiarnya terus harus tetap berikhtiar, lalu kita pasrahkan hasilnya ya kepada Allah Azza wa Jalla sambil terus berdoa kepada Allah di saat kita berikhtiar. Seperti Nabi SAW berdoa di saat peperangan berkecamuk. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya kira cukup. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.